Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan kodifikasi hadis. Yang pertama yaitu evolusi konsep sunnah ke hadis. Semasa Rasulullah masih hidup, sunnah mengandung kesesuaian tindakan para sahabat dengan tindakan Rasulullah. Mereka menata kehidupan berdasarkan Al-Quran sebagaimana dicontohkan dan digambarkan oleh perilaku Rasulullah. Setelah beliau wafat, para sahabat masih memiliki Al-Quran, perilaku Rasulullah, dan kebiasaan mereka sendiri yang dipraktikkan semasa Rasulullah masih hidup. Para sahabat menetap di berbagai kota luar Arabia. Mereka menjadi penyampai, penutur, dan pengurai sunnah Rasul. Era baru perkembangan evolusi sunnah dengan lebih luas lagi terjadi sejak berdiri kekuasaan Bani Umayyah. Pada masa ini, ruang lingkup sunnah sudah menjaman di samping tindakan-tindakan para sahabat, juga para tabi'in. Pada masa itu, ijtihad secara bebas dalam bidang hukum terjadi sebagai manifestasi dari evolusi sunnah Nabi menjadi sunnah yang hidup melalui interaksi ijtihad dengan menginterpretasikan sunnah-sunnah Nabi yang hidup di satu sisi dan di sisi lainnya. Terjadi kesepakatan para ulama dari apa yang mereka pahami. Karena itu, tidak jarang sunnah yang hidup ini terjadi kontradiksi antara satu dengan lain. Selanjutnya, yaitu sejarah sunnah dan hadis prakodifikasi, yaitu pada masa Rasulullah dalam pro kontra seputar penulisan hadis. Terdapat sejumlah hadis yang melarang para sahabat menuliskan hadis-hadis yang mereka dengar dan peroleh dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada juga hadis-hadis yang membolehkan, bahkan memerintahkan untuk menuliskannya. Hadis yang di satu pihak melarang menuliskan hadis dan di pihak lain membolehkan, bahkan menganjurkannya, menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Akan tetapi, pendapat yang lebih kuat cenderung mengatakan bahwa pernyataan tersebut adalah pernyataan Rasulullah yang memiliki maksud tidak ada boleh ditulis hadis bersama-sama dengan Al-Quran pada lembaran di kertas yang sama, karena bisa menyebabkan seseorang yang membacanya menganggap kalimat-kalimat yang dituliskan di antara baris-baris ayat Al-Quran tersebut adalah sebagian dari ayat Al-Quran. Selanjutnya adalah metode Nabi dalam menyampaikan sunnah atau hadis. Ada 4 cara yang ditempuh. Pertama, mendatangi majelis-majelis taklim yang diadakan Rasulullah. Kedua, kadang-kadang Rasulullah sendiri menghadapi beberapa peristiwa tertentu, kemudian beliau menjelaskan hukumnya kepada para sahabat. Ketiga, kadang-kadang terjadi sejumlah peristiwa pada diri sahabat, kemudian mereka menanyakan hukumnya pada Rasulullah, dan Rasulullah memberikan fatwa dan penjelasan hukum tentang peristiwa tersebut. Keempat, kadang-kadang para sahabat menyaksikan Rasulullah melakukan sesuatu perbuatan dan seringkali yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan ibadah. Selanjutnya yaitu penjagaan hadis dan penjagaan Al-Quran. Ada beberapa faktor yang mendukung terpeliharanya kesinambungan hadis sejak masa Nabi, yaitu 1. Kuat ad-dikrah, yaitu kuatnya hafalan para sahabat yang menerima dan mendengarkan langsung hadis-hadis Nabi. 2. Kehati-hatian para sahabat dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah. 3. Kehati-hatian mereka dalam menerima hadis, yaitu bahwa mereka tidak tergesa-gesa dalam menerima hadis dari seseorang kecuali jika bersama perawi itu ada orang lain yang ikut mendengarkannya dari Nabi. Selanjutnya yaitu hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Kebutuhan sahabat terhadap hadis dan cara meriwayatkannya yaitu para sahabat khususnya khulafaur rasyidin selalu berpegang teguh pada hadis sebagai wujud ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagi mereka, apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, Al-Quran dan hadis adalah petunjuk yang akan mengantarkan mereka pada kebahagiaan. Setelah Rasulullah wafat, mereka mulai menyebar ke kota lain selain Madinah. Penyebaran sahabat ke daerah lain begitu besar, terutama pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Wilayah kekuasaan Islam pada masa Utsman telah meliputi seluruh Jazirah Arab, wilayah Syam, seluruh kawasan Irak, Mesir, Persia, dan kawasan Samarkand. Dengan adanya tuntutan untuk mengajarkan ilmu agama
mereka saling memberi dan menerima hadis antara satu dengan yang lainnya, sehingga terjadi apa yang disebut dengan ikhtisar of hadis. Periwayatan hadis pada masa tabi'in umumnya masih bersifat dari mulut ke mulut, seperti seorang murid yang langsung memperoleh hadis dari sejumlah guru dan mendengar langsung peraturan dari mereka. Perbedaan dari periode sebelumnya, yaitu pada masa ini, periwayatan hadis sudah semakin meluas dan banyak. Selanjutnya yaitu sejarah sunnah dan hadis era kodifikasi. Satu faktor yang melatar belakangi. Adapun yang melatar belakangi Khalifah Umar bin Abdul Aziz melakukan kodifikasi hadis yaitu: 1. Kemampuan beliau yang tidak membiarkan hadis hilang lenyap dari pembendaharaan masyarakat disebabkan belum didewankan dalam dewan hadis. 2. Keinginan beliau untuk memelihara dan meraih hadis-hadis yang palsu yang dibuat untuk mempertahankan golongannya. 3. Kekhawatiran bercampur aduknya antara Al-Quran dan hadis. 4. Perang saudara antara sesama muslim atau antara muslim dengan orang kafir sering terjadi. Selanjutnya, kodifikasi hadis Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz hidup dalam suasana ilmiah. Sebagai Amirul Mukminin, ia tidak jauh dari ulama. Ia menulis sebagian hadis serta memotivasi para ulama agar mereka berani melakukan hal yang sama. Ia menilai penting memelihara dan menghimpun hadis Rasulullah SAW. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga berkirim surat ke seluruh wilayah Islam. Di surat yang ditujukan kepada penduduk Madinah, Umar bin Abdul Aziz berkata, "Lihatlah hadis Rasulullah, kemudian tulislah, karena saya mengkhawatirkan hilangnya ilmu dan kematian orang yang memilikinya." Umar bin Abdul Aziz juga memerintahkan Ibnu Syah Az-Zuhri dan lainnya untuk menghimpun sunnah-sunnah Rasul. Ia tidak merasa cukup dengan memerintahkan orang-orang secara khusus dengan menghimpun hadis. Selama masa pemerintahannya yang sangat singkat, Umar bin Abdul Aziz mencurahkan segala dayanya untuk memelihara as-sunnah. Ia meminta bantuan Abu Bakar bin Hasan, seorang ilmu pada masanya, untuk menghimpun hadis. Menurut para ulama hadis, pembukuan yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz adalah pembukuan hadis yang pertama. Selanjutnya yaitu Al-Kutub As-Sittah. Istilah Kutub As-Sittah merupakan terminologi lazim yang digunakan dalam menggambarkan kitab-kitab hadis standar yang berlaku di dunia Islam. Yang termasuk dalam kitab-kitab As-Sittah yaitu Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya penjelasan tentang sejarah dan kodifikasi hadis. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.